Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kita percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rencananya yang indah atas setiap kita pasti terjadi. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa dan yang berdaulat, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami ada, karena berkat kemurahan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara yang dikasih Tuhan, pilot pesawat tempur bernama Richard Best menjadi salah satu tokoh terkenal dan dipandang sebagai pahlawan dalam Perang Dunia Kedua. Oleh karena peranannya, arah kemenangan yang tadinya berpotensi dimiliki Jepang beralih kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Ia dikenal dalam hal keberaniannya, meskipun dalam setiap misi yang dijalani, ada kemungkinan besar ia tidak akan pulang hidup-hidup. Ia tidak takut pada kematian. Ia tidak menyayangkan nyawanya sendiri karena ia bertekad untuk membela negaranya. Sikap tidak menyayangkan nyawa seperti ini hendaknya dan seharusnya juga kita miliki sebagai orang-orang yang beriman. Kembali kita perhatikan Wahyu 12 ayat 11 ini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat ini berbicara tentang kemenangan setiap kita orang percaya atas iblis, musuh terbesar kita manusia. Musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa iblis, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Dan kemenangan atas iblis dicapai melalui kuasa darah anak domba, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Dan kemenangan ini terjadi juga karena perkataan kesaksian kita, orang-orang yang percaya. Kita harus menjadikan gaya hidup bersaksi sebagai keseharian kita. Jangan malu untuk bersaksi. Setiap kesaksian kita merupakan kemenangan kita atas kuasa iblis. Perkataan kesaksian kita membuat berita kebenaran itu disampaikan. Dan berita kebenaran ini, berita firman Tuhan, menjadi alat kemenangan. Kuasa firman lewat perkataan menjadi sebagaikan pedang bermata dua. Selain perkataan kesaksian kita, saudara, ada satu hal lagi yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu tidak mengasihi nyawa sampai ke dalam maut. Kalau kita mau menang atas iblis, jangan sayangi nyawa kita. Kita harus memiliki sikap merelakan semuanya, bahkan nyawa kita untuk Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 39 Tuhan Yesus berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita diharuskan memilih untuk mengorbankan nyawa bagi Tuhan Yesus atau untuk mempertahankan nyawa kita dengan menyangkali Tuhan Yesus, maka yang harus kita pilih adalah mengorbankan nyawa bagi Tuhan. Tidak mengasihi nyawa kita sendiri berarti bahwa kita tidak terikat pada hal-hal dunia ini, saudara. Seringkali harta, kekayaan, semua yang ada di dunia berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ada banyak orang yang hanya karena karir meninggalkan Tuhan. Ini belum seberapa. Jemaat mula-mula
mereka harus berkorban, menjadi sasaran aniaya, tapi mereka tidak melepaskan iman kepada Tuhan. Tidak mengasihi nyawa, juga berbicara, berani membayar harga, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Hidup saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan, dan tidak ada yang lebih baik daripada hidup dalam kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekekalan. Dan untuk itu, kita harus miliki keberanian untuk mengorbankan nyawa kita bagi Tuhan. Mari persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dan percaya selalu, saudara, apapun yang terjadi, Tuhan sudah menyediakan kepada kita kemenangan dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak mengasihi nyawa kami, tidak takut kehilangan nyawa karena iman yang sungguh kepada Tuhan. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya dalam keadaan dan persoalan apapun, masalah-masalah yang ada, kami tetap kuat di dalam iman. Kami tidak meninggalkan Tuhan dan tidak menjual iman kami, hanya karena sesuatu yang kelihatannya berharga, padahal hanya sementara. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, yang kembali meneguhkan kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, berikan kami kemenangan demi kemenangan dalam rencana Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Biarlah tangan Tuhan menjamah dan melawat setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.